Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tiba di tempat. Selamat pagi dan shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala BKPSDM Kabupaten asal peserta atau pejabat yang mewakili pejabat struktural dan fungsional pada BPSDMD Provinsi NTT, tim penjamin mutu, Bapak Ibu peserta laksar, sikatnya hadirin yang kami muliakan. Upacara penutupan pelatihan dasar CPNS klasikal gelombang 5 untuk golongan 3 angkatan ke 224 dan 225, golongan 2 angkatan 90, lingkup pemerintah Kabupaten Malaka dan Kabupaten Ngada, Kupang, 18 Oktober 2023 dimulai. Kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Selamat pagi dan shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Yang terhormat Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Malaka dan Ngada, jabat yang mewakili tidak ada pada saat ini, yang kami hormati seluruh tenaga pelatihan yang terdiri dari penceramah, pengajar, tim penjamin mutu, seluruh pengelola dan penyelenggara pelatihan, Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, peserta pelatihan yang kami banggakan, singkatnya undangan dan hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita persembahkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya anugerahnya kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti penutupan pelatihan dasar ini. Sehubungan dengan berakhirnya penyelenggaraan pelatihan dasar gelombang 5 secara klasikal, maka izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Dasar Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 2 dan seterusnya terbaca. 2. Waktu dan tempat pelatihan. Pelatihan berlangsung selama 511 JP atau selama 58 hari terhitung 14 Agustus sampai 18 Oktober 2023 bertempat di kampus BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan unit kerja asal peserta. 3. Peserta berjumlah 120 orang dengan rincian golongan 3 Kabupaten Malaka 40 orang, Ngada 40 orang, golongan 2 Malaka 20 orang, Ngada 20 orang. 4. Tenaga pelatihan adalah penceramah, pengajar, tim penjamin mutu, pengelola dan penyelenggara pelatihan. 5. Evaluasi terhadap peserta. Komponen penilaian terhadap peserta dengan rincian bobot sebagai berikut: akademik 20%, rancangan aktualisasi 20%, pelaksanaan aktualisasi 30%,
penilaian sikap perilaku 10%, penilaian penguatan kompetensi teknis bidang tugas 20%. Berdasarkan bobot penilaian tersebut dilakukan evaluasi akhir terhadap peserta dengan rincian sebagai berikut. Sangat memuaskan dengan skor 90,01 sampai 100 berjumlah 32 orang. Memuaskan dengan skor 80,01 sampai 90,00 berjumlah 88 orang. Sehingga untuk 3 kualifikasi cukup memuaskan, kurang, dan tidak memuaskan ini tidak ada peserta. Peserta yang dinyatakan lulus, berhak memperoleh surat tanda tamat pelatihan. Dari 32 orang dengan kualifikasi sangat memuaskan, berdasarkan ketentuan Perlan diumumkan 3 terbaik perangkatan yang dapat kami umumkan sebagai berikut. Golongan 2 angkatan 90, 1 Cornelius Evangelio W, AMD SLAD. 2 Juliano Carlos Paulus, AMD GZ. Dan yang ketiga Maria Eufrasia Aprisintia Ningsi Nila, AMD. 3 terbaik dari golongan 3 angkatan 224. Pertama, Dr. Hewan Priska Adiasa Narieswari SKH. 2 Feridiana Serapina Milobe. 3 Libertania Maria Melania Estifun SISAP. Terakhir 3 terbaik dari angkatan 225. 1 Apoteker Ine Abu Bakar Esfa. 2 Rafida Putri Uci. Dan ketiga Agustinus Sutarno Kabusu. Biaya yang digunakan dalam pelatihan dasar ini bersumber dari Kabupaten pengirim peserta melalui DPA BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. 7 penutup, demikian laporan ini disampaikan. Selanjutnya mohon kami atas nama seluruh panitia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkolaborasi sehingga penyelenggaraan pelatihan dasar gelombang 5 ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Dan kami juga memohon masukan melalui semua media agar kami dapat memperbaiki mutu pelatihan. Kami mohon berkenan Bapak Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur nanti untuk menyampaikan piagam penghargaan kepada masing-masing 3 terbaik perangkatan. Kemudian juga mohon berkenan menyampaikan sambutan sekaligus menutup secara resmi pelatihan dasar CPNS klasikal gelombang 5 lingkup pemerintah Kabupaten Malaka dan Ngada tahun anggaran 2023. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan. Kupang 18 Oktober 2023 tertanda panitia. Penyerahan piagam bagi peserta Latsar CPNS gelombang 5 lingkup pemerintah Kabupaten Malaka dan Kabupaten Ngada dengan predikat sangat memuaskan yang akan diterima oleh 3 lulusan terbaik dari masing-masing angkatan. Sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT sekaligus dengan resmi menutup pelatihan dasar CPNS gelombang 5. Yang terhormat ini itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat administrasi dan fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat fungsional media suara, para fasilitator yang setia membimbing para peserta pelatihan, adik-adik para peserta pelatihan dasar CPNS yang kami banggakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sejahtera dan salam. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian untuk bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan atas perkenannya semua bisa terkumpul, tidak ada yang kurang ya Bapak. Ya. Semuanya bisa kembali dari tempat habituasi di Pemda masing-masing dan kembali ke kampus PPSMD untuk mempertanggungjawabkan aktualisasi dan sekaligus diuji. Dan puji Tuhan, hari ini sudah bisa mengikuti penutupannya, sesuatu yang sangat baik ya. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, maka percaya ini semua belum bisa terjadi. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya hormati, saya senang panggil adik-adik ya. Pelatihan dasar ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi secara terintegrasi. Terintegrasi artinya pelatihan dasar ini memadukan klasikal, non klasikal, dan juga sekaligus
kita membentuk kompetensi sosial kultural dan kompetensi bidang, kompetensi dasar ya, BPKTBTI. Kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan dasar ini merupakan kompetensi pembentukan karakter agar menjadi PNS yang profesional sesuai bidang tugas yang diukur berdasarkan beberapa kemampuan, punya sikap dan perilaku bela negara yang tinggi, yang pertama. Yang kedua, mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas, berakhlak. Hendaknya ASN saat ini adalah ASN yang benar-benar pegang teguh nilai-nilai atau value berakhlak. Dan yang terpenting adalah kita harus punya kebanggaan, bangga melayani bangsa. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk melayani bangsa. Yang berikut, diharapkan juga mampu mengaktualisasi kedudukan peran PNS. Anda adalah bagian daripada abdi negara, pelayan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini harus menjadi pegangan benar-benar. Dan yang berikut adalah ada penguatan kompetensi teknis BPKTBT. Bapak Ibu sekalian, apabila dikaitkan dengan Permenpan 20/2021, maka kita punya tujuan besar, yaitu 2024 terciptanya suatu pemerintahan yang berkelas dunia, world class government. Nah, ciri-ciri daripada world class government ini adalah apa? Smart ASN. Saya mau tanya, dari Smart ASN ini apa? Sudah ada yang bisa berbahasa Inggris, berbahasa asing? Jadi ini menjadi catatan bagi Bapak Ibu sekalian ya. Maka nanti bisa dikembangkan ke depan, kita mulai menggunakan komunikasi bahasa Inggris. Biar kita ramai-ramai belajar, fasilitator belajar, penceramah belajar, panitia sama peserta semua belajar juga ya. Karena memang ASN saat ini dibutuhkan yang salah satunya memiliki kemampuan berbahasa asing. Ini baru berbicara bahasa Inggris kan, belum loh. Lagi saat ini bahasa Mandarin ini suatu kewajiban. Jakarta ini semua bahasa Mandarin sudah masuk dalam kurikulum pembelajaran kelas. Nilai dasar ASN berakhlak inilah yang ditanamkan pada seluruh peserta. Saya berharap ini dipegang teguh, tunjukkan integritas Bapak Ibu sekalian. Dengan integritas maka Bapak Ibu sekalian tentu akan dapat menolak godaan untuk melakukan apa? Berbagai hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan peraturan, tindakan-tindakan korupsi. Ini hanya akan diperangi apabila apa? Nilai integritas itu ada dalam Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya berharap ini tetap menjadi catatan. Hari ini hari terakhir ya pelaksanaan pelatihan, 58 hari dicatat ya. Ini sudah ada kriteria kelulusan, puji Tuhan semuanya sangat memuaskan ya. Iya, benar. Ya. Yang kedua sangat memuaskan Memuaskan. Ini menunjukkan bahwa kualitas pelatihan ini makin baik. Dan yang terpenting adalah adik-adik peserta ini mengikuti secara baik, sehingga pada saat kriteria penilaian Anda masuk sebagai penilaian dalam kategori-kategori yang sudah ditentukan. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi semua yang menyelenggarakan, tentu melaksanakan secara baik, dan juga seluruh peserta juga mengikuti secara baik sehingga ini dapat terjadi dengan hasil yang seperti ini. Saya berharap ilmu yang ditanamkan, pengetahuan-pengetahuan ini tetap dibawa sampai kapanpun selama Anda masih berkarir sebagai abdi negara. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menjadi seorang abdi negara. Anda adalah orang-orang terpilih, orang-orang terbaik, anak-anak bangsa yang terbaik yang mendapat kesempatan untuk melayani masyarakat. Tunjukkan dedikasi pelayanan. Dan yang terpenting, tanamkan cara berpikir kreativitas dalam mindset Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Dengan kreativitas Anda akan mampu untuk berinovasi, menciptakan cara, terobosan, upaya baru dalam melaksanakan tugas, mempermudah.
Karena dengan perubahan situasi saat ini, era destruktif, masyarakat membutuhkan banyak. Ekspektasi masyarakat terhadap pelayan pemerintahan itu cukup tinggi. Kita harus responsif, menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi saat ini kita sudah melakukan apa? Berbagai inovasi. Inovasi itu hasil apa? Ujian kemarin cukup baik, banyak hal inovasi itu saya senang. Dari kelompok saya juga bagus, kelompok lain juga kita mendapat informasi sangat baik. Saya mengapresiasi Bapak Ibu sekalian mampu untuk berinovasi. Seorang ASN saat ini adalah seorang ASN yang dibutuhkan mampu untuk berinovasi dalam pelayanan, sehingga mampu menolong dalam pelaksanaan tugas masyarakat, dimudahkan dalam menerima pelayanan Bapak Ibu sekalian. Materi ini dalam pelatihan saya berharap untuk dipegang ya, dijadikan catatan pedoman dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terhadap semua yang sudah terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan dasar ini ya. Dari penyelenggara, pengelola, fasilitator, penceramah, penjamin mutu, dan seluruh tim, dan seluruh unsur pada Badan Pengamat SDM Daerah Provinsi NTT yang sudah bekerja keras dalam menyelenggarakan pelatihan ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua. Adik-adik juga, peserta juga saya mengucapkan terima kasih. Anda sangat baik pada saat mengikuti pelatihan di sini. Tidak ada terdengar masalah-masalah. Sarana-prasarana juga dimanfaatkan secara baik, tidak ada yang rusak, semua dipelihara secara baik. Ini menunjukkan bahwa Anda punya tanggung jawab dalam mengelola lingkungan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih untuk semua. Saya berharap kita semua tetap semangat dalam melayani masyarakat ya. Karena melayani masyarakat melalui tugas kita ini sebenarnya adalah ibadah, ya sama dengan ibadah. Dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan restu kita sekalian, maka izinkan saya untuk menutup secara resmi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 5, gelombang 3 angkatan 224 dan 225 serta gelombang 2 angkatan 90 tahun 2023. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sama aja kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi ya. Aku
tetap berdiri. Kita nyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Untuk itu yang bertugas disilahkan. Doa bersama. Untuk itu yang bertugas disilahkan. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Izinkan saya untuk memimpin doa menurut ajaran dan kepercayaan agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Selamat siang Bapa di sorga. Terima kasih banyak Bapa untuk hari ini. Bapa telah memberkati kami dengan memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari ini. Di hadapan hadirat-Mu Bapa, kami datang menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu Bapa. Oleh karena penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami semua, kami peserta Latsar boleh mengikuti pelatihan dasar CPNS dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan puji Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap proses yang telah kami lewati. Kami bersyukur untuk setiap pengetahuan yang telah kami terima. Biarlah menjadi bekal bagi masa depan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk Kepala BPSDMD Provinsi NTT bersama jajaran dan panitia penyelenggara pelatihan dasar CPNS. Kiranya Bapa berkati di dalam menjalankan setiap tugas, tanggung jawab dan pekerjaan agar terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, kami para peserta Latsar CPNS akan kembali ke tempat kami masing-masing, baik ke Melaka dan juga ke Bejawa. Tapi sebelum itu Bapa, kami datang merendahkan diri, kami mohon perlindungan-Mu Bapa bagi kami semua. Biarlah kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan keadaan salam Allah. Bapa di sorga, inilah doa dan sembahyang kami. Ampunkan setiap salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.